Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Yuli di pembelajaran kedua, tema 1, subtema 3, kelas 4 SD. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat belajar di rumah ya. Nah, sebelum anak-anak belajar, mari kita berdoa dahulu dan anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan bahwa keanekaragaman akan memperkaya kita bekerja sama dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman secara terperinci. Mari kita mulai dengan keberagaman Indonesia. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus selalu mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Coba anak-anak simak dan perhatikan dengan baik ya. Ini adalah rumah adat Gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah rumah adat Bali. Yang ini adalah rumah adat dari Provinsi Jambi. Yang ini adalah rumah adat dari provinsi kita, yaitu rumah adat Sumatera Selatan atau disebut juga rumah limas. Berikutnya adalah rumah adat dari provinsi Lampung. Selanjutnya adalah rumah adat Joglo Situbondo yang berasal dari Jawa Timur. Berikut ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Dan yang ini adalah rumah adat Tongkonan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, itulah tadi contoh beberapa rumah adat yang berasal dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang anak-anak bisa membuat gambar rumah adat, kemudian dibuat mozaik seperti contoh yang Ibu berikan ini. Anak-anak tahu apa itu mozaik? Nah, kalau belum tahu, yuk simak nih penjelasannya. Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil seperti kaca, keramik, sisa potongan kayu, hingga sobekan kertas. Media yang dihias pada karya seni mozaik ini tergantung pada bahannya. Anak-anak bisa pakai kertas, kemudian kardus, atau mungkin bisa juga papan kayu ya anak-anak. Membuat mozaik itu asik, apalagi dikerjakan secara bersama-sama dengan teman kita, dengan ayah bunda di rumah. Nah, seperti yang dilakukan Lani. Lani ini akan membuat kreasi mozaik. Yuk kita simak teksnya. Berikut adalah teks bacaan mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin, Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian, Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh rumah adat Maluku. Bayi Leo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kabayan dari Betawi, rumah Aceh, rumah Joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi.
mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik. Ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Selanjutnya, berdasarkan teks tadi, diskusikan pertanyaan berikut bersama ayah bunda. Yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Yang kedua, apa ide yang dimiliki Edo? Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberi manfaat? Jelaskan. 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? 6. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani tadi? Nah, anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, anak-anak cukup diskusikan saja dengan ayah bunda di rumah. Selanjutnya, anak-anak coba ceritakan pengalaman kalian yang isinya tentang jenis kerjasama, perbedaan yang ada, manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, nilai-nilai baik yang bisa kalian ambil. Ceritanya dibuat secara lisan ya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan semakin memperkaya kita. Kita bisa saling menghargai, kemudian kita juga bisa bersyukur karena kita diberikan teman-teman yang berbeda. Dari mereka kita bisa belajar banyak hal. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan atas perbedaan yang diberikan kepada kita. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan meskipun belajar di rumah. Memakai masker dengan baik ketika berpergian, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan terakhir membatasi mobilitas dan interaksi dengan orang lain. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.